Bagian 19. Musim dingin tiba. Bulan ke-11 membawa hawa dingin yang menggigit, meskipun sudah memakai baju berlapis-lapis dan ada tungku batu bara agar tetap hangat. Kaede tak berani lagi berlatih pedang bersama Shizuka, kenangan buruk tentang keguguran bayinya selalu melekat di benaknya, dan ia sangat takut akan kehilangan bayinya ini. Terbungkus karpet bulu, Kaede tak bisa melakukan banyak hal selain belajar dan bicara dengan Madaren. Tepat sebelum rembulan di bulan ke-11 muncul, surat berdatangan dari Yamagata. Ia hanya berdua dengan Madaren, Shizuka mengajak kedua cucunya pergi melihat Kirin. Kaede meminta maaf karena menghentikan pelajaran, kemudian segera pergi ke ruang belajarnya sendiri, ruangan tempat Ichiro membaca dan menulis, dan membaca surat-surat itu di sana. Takeo menulis panjang lebar, atau tepatnya mendiktekan, karena dia kenal tulisan tangan Minoru tentang semua keputusan yang telah diambil. Masih banyak persiapan yang harus dibicarakan dengan Kahei dan Gemba tentang kunjungan ke ibu kota. Takeo masih menunggu kabar dari Sonoda tentang penerimaan utusan pembawa pesan. Takeo merasa berkewajiban untuk melewatkan tahun baru di sana. Kaede sangat kecewa, ia berharap Takeo akan kembali sebelum salju menutup jalur pegunungan. Kini ia merasa khawatir kalau keberangkatan suaminya akan tertunda hingga salju mencair. Ketika kembali pada Madaren, perhatiannya teralihkan. Apakah Lady Otori mendapat kabar buruk dari Yamagata? Tanya Madaren sewaktu Kaede membuat kesalahan pelajaran dasar untuk yang ketiga kalinya. Tidak juga. Semula aku berharap suamiku akan kembali lebih awal, itu saja. Lord Otori baik-baik saja, kesehatannya baik-baik saja, terima kasih surga. Kaede berhenti sejenak lalu berkata, kau memanggilnya dengan nama apa, saat kalian masih kecil? Tomasu, tuanku. Tomasu, kedengarannya aneh sekali. Apa artinya? Itu nama salah satu guru besar di kalangan Hiden. Dan Madaren? Madaren adalah perempuan yang, katanya, mencintai putra Tuhan saat beliau berjalan di bumi. Apakah putra Tuhan itu mencintai perempuan itu? Tanya Kaede, seraya mengingat-ingat percakapan mereka sebelumnya. Beliau mencintai kita semua, sahut Madaren serius. Saat itu ketertarikan Kaede bukanlah pada kepercayaan orang Hiden, melainkan pada suaminya yang tumbuh dewasa di lingkungan mereka. Kurasa kau tak ingat banyak tentang suamiku. Waktu itu kau pasti masih kecil. Dari dulu dia memang berbeda, tutur Madaren perlahan. Itu yang paling kuingat. Wajahnya tidak mirip dengan kami sekeluarga, dan sepertinya tidak berpikir dengan cara yang sama. Ayahku sering marah padanya, ibu pura-pura marah, tapi ibu sayang sekali padanya. Aku selalu mengusiknya, aku ingin dia memerhatikan aku. Kurasa itu sebabnya aku mengenalinya sewaktu bertemu di Hofu. Aku selalu memimpikannya, aku selalu memanjatkan doa baginya. Madaren terdiam, seolah takut sudah terlalu banyak bicara. Kaede pun agak terperanjat, meski ia tidak tahu apa sebabnya. Sebaiknya kita mulai lagi pelajaran kita, ujar Kaede dengan suara yang lebih tenang. Tentu saja, tuanku, sahut Madaren patuh. Malam itu salju turun dengan lebat, hujan salju pertama tahun itu. Kaede terjaga di pagi harinya dengan cahaya putih yang terasa asing, dan hampir menangis. Karena itu artinya jalan pasti sudah ditutup, dan Takeo akan tetap di Yamagata sampai musim semi. Kaede tertarik pada kedua orang itu, dan semakin banyak mempelajari bahasanya, ia semakin sadar harus tahu apa yang mereka percayai, untuk bisa memahami mereka. Don Carlo nampak juga bersemangat untuk dapat membuat ia memahaminya. Ketika akhirnya salju turun, laki-laki itu tidak bisa ke sawah untuk melakukan penelitiannya, maka dia makin sering datang bersama Madaren dan percakapan mereka menjadi lebih mendalam lagi. Don Carlo memerhatikan aku dengan cara laki-laki normal memandang perempuan, komentarnya pada Shizuka. Mungkin dia harus diperingatkan tentang reputasimu, sahut Shizuka. Pernah ada satu saat ketika hasrat berarti kematian bagi laki-laki manapun. Aku telah menikah 16 tahun, Shizuka. Kuharap reputasiku sudah dilupakan. Lagi pula itu bukan nafsu, karena kita tahu Don Carlo tak merasakan desakan semacam itu. Kita tidak pernah tahu itu. Kita hanya tahu kalau dia tidak menanggapi hasratnya. Shizuka menjelaskan. Tapi bila kau mau dengar pendapatku, kurasa dia berharap bisa mengambil hatimu dengan agamanya. Dia tak menginginkan tubuhmu, dia menginginkan jiwamu. Dia sudah mulai bicara tentang Deus, kan? Juga menjelaskan tentang agama di negaranya? Sungguh aneh, ujar Kaede. Apa bedanya baginya atas apa yang kupercayai? Mai, gadis yang kukirim untuk bekerja pada mereka,
mengatakan nama Lady Otori sering disebut dalam perbincangan mereka. Meskipun Mai belum memahami bahasa mereka dengan sempurna, tapi dia merasa kalau mereka berharap bisa mendapatkan keuntungan dan pengikut dalam jumlah yang sama besarnya, dan akhirnya mendapatkan wilayah baru bagi diri mereka sendiri. Inilah yang mereka lakukan di seluruh penjuru dunia. Dari apa yang mereka katakan, negeri mereka sangat jauh dari sini, berjarak 1 tahun atau lebih dengan berlayar, tutur Kaede. Bagaimana mereka bisa hidup begitu jauh dari rumah dalam waktu lama? Kata Fumio itu adalah sifat dari semua pedagang dan petualang. Membuat mereka merasa sangat berkuasa dan berbahaya. Baiklah, tapi aku tidak bisa membayangkan diriku mengikuti kepercayaan mereka. Kaede membuang jauh-jauh pikiran itu dengan sengit. Bagiku itu seperti omong kosong. Semua kepercayaan bisa kelihatan seperti kegilaan, sahut Shizuka. Tapi bisa tiba-tiba menjangkiti manusia, seperti wabah. Aku pernah melihatnya, waspadalah. Kata-kata Shizuka membuat Kaede teringat saat dirinya menjadi istri Lord Fujiwara, dan bagaimana ia melalui hari-hari yang panjang dalam doa dan puisi, memegang semua janji yang telah dikatakan padanya sementara dirinya terbaring dalam sihir tidur Kikuta seolah masuk ke peti es. Bersabarlah, dia akan menjemputmu. Kaede merasa bayinya menendang dalam perutnya. Kini seluruh kesabarannya sudah hampir habis dengan kehamilannya, salju serta ketidakhadiran Takeo. Ah, punggungku sakit, katanya seraya menghela napas. Mari kupijat, membungkuk. Selagi Shizuka memijat, dia diam saja, dan kesunyian itu semakin senyap seakan dia tenggelam dalam lamunan. Apa yang kau pikirkan? Tanya Kaede. Hantu-hantu dari masa lalu. Dulu aku suka duduk bersama Lord Shigeru tepat di ruangan ini. Beberapa kali aku membawa pesan dari Lady Maruyama, kau tahu kalau dia adalah salah satu pengikut ajaran kaum Hiden, ujar Kaede. Kurasa agama orang asing itu, meski tampak sama, tapi lebih dogmatis dan tidak mengenai kompromi. Semakin menguatkan alasan untuk memperlakukannya dengan curiga. Selama musim dingin, Don Carlo memperkenalkannya lebih banyak kata, neraka, hukuman, kutukan, dan ia ingat apa yang pernah Takeo katakan tentang Tuhan yang Maha Melihat milik kaum Hiden dan tatapannya yang tanpa ampun. Kaede menyadari betapa Takeo telah memilih menghindari tatapan itu, dan itu makin membuat ia makin mengagumi dan mencintai suaminya. Karena tentu saja dewa atau Tuhan itu baik, dan menginginkan kehidupan berjalan dengan selaras bagi semua makhluk, musim berlalu, malam berganti siang dan musim panas berganti dengan musim dingin, dan seperti ajaran sang pencerah, kematian itu tak lebih hanya pemberhentian sejenak sebelum kelahiran selanjutnya. Kaede berusaha menjelaskan hal ini pada Don Carlo dengan kosa-katanya yang terbatas. Saat tidak berhasil dengan kata-kata, diajaknya laki-laki itu melihat pahatan patung kanon Sang Maha Pengampun yang sudah selesai di kuil yang telah dibangun untuknya. Saat itu cuaca terasa lembut di awal musim semi. Bunga-bunga plum masih bergelantungan bak serpihan salju di ranting tanpa daun di Taman Akane, salju di bawah telapak kaki terasa lembab dan mencair. Kendati tidak suka dengan caranya diantar, Kaede dibawa dalam tandu. Kehamilannya sudah berusia 7 bulan dan diperlambat dengan berat bayi yang dikandungnya. Don Carlo juga dibawa dengan tandu terpisah di belakangnya, dan Madaren mengikutinya. Para tukang kayu, di bawah pengawasan Taro, tengah memberi sentuhan akhir pada kuil, memanfaatkan cuaca yang lebih hangat. Kaede senang melihat bangunan baru itu bisa bertahan menghadapi musim dingin, dengan dinaungi atap rangkap 2, keseimbangan sempurna pada kedua lengkungannya seperti yang Taro janjikan. Bentuk bangunan itu mencuat ke atas dan dipantulkan dengan dedaunan pinus yang membentuk seperti payung pelindung. Salju masih menempel di atap, menyilaukan saat terkena pantulan cahaya matahari, tetesan air yang membeku mulai mencair dari tepi atap, membiaskan cahaya. Jendela kecil di atas pintu samping berbentuk seperti daun, dan hasil karya seni ukiran yang amat halus membiarkan cahaya matahari masuk. Pintu utama terbuka lebar, dan sinar matahari musim dingin jatuh menyirami lantai yang baru. Kayunya berwarna seperti madu dan berbau semanis madu pula. Kaede memberi salam pada Taro, lalu melepas sandal di beranda. Orang asing ini tertarik pada karyamu, katanya pada Taro, dan melihat ke belakangnya tempat Don Carlo dan Madaren mendekati bangunan kuil. Selamat datang, sambut Kaede pada si pendeta dengan bahasa orang itu. Ini tempat istimewa untukku. Masih baru, orang ini yang membuatnya. Taro membungkuk, dan Don Carlo membuat gerakan canggung dengan kepala. Orang itu terlihat lebih gelisah dari biasanya, dan saat Kaede berkata, mari masuk. Kau harus lihat karya paling indah dari orang ini,
Si pendeta menggeleng lalu menyahut, aku lihat dari sini saja. Tapi kau tak bisa melihatnya dari sini, desak Kaede. Kemudian Madaren berbisik, dia takkan masuk, ini bertentangan dengan kepercayaannya. Kaede merasa marah atas sikap kasar laki-laki itu, ia tak bisa memahami alasan di baliknya, tapi ia tak menyerah begitu saja. Ia sudah mendengarkan Don Carlo sepanjang musim dingin, dan sudah belajar banyak darinya. Kini giliran orang itu yang harus mendengarkan. Ayolah, kata Kaede, lakukan seperti yang kuminta. Pasti menarik, saran Madaren kepadanya. Kau bisa lihat bagaimana konstruksi bangunan ini dan bagaimana pahatan kayunya. Don Carlo melepas alas kaki dengan sikap enggan yang sengaja diperlihatkan. Taro membantunya dengan senyum yang memberi semangat. Kaede melangkah ke dalam kuil, patung yang sudah selesai berdiri di depan mereka. Satu tangan, menekan dada, memegangi bunga teratai, sedangkan tangan yang satu lagi menyibak keliman jubah dengan dua jari yang ramping. Lipatan jubah itu dipahat sangat halus hingga terlihat seperti bergoyang saat tertiup angin sepoi-sepoi. Mata sang dewi menatap ke bawah, ekspresinya tegas sekaligus penuh welas asih, senyum dengan bibir agak mencuat ke atas. Kaede menangkupkan telapak tangan lalu menunduk berdoa untuk bayi dalam kandungannya, untuk suami dan ketiga putrinya, dan untuk arwah Akane yang mungkin pada akhirnya bisa istirahat dengan tenang. Dia cantik sekali, kata Don Carlo, dengan semacam rasa ingin tahu, tapi tidak berdoa. Kaede mengatakan pada Taro betapa si orang asing mengagumi patungnya, melebih-lebihkan pujiannya untuk menebus sikap kasarnya tadi. Keahlianku biasa saja. Tanganku mendengarkan apa yang ada di dalam kayu, dan membantunya menemukan jalan keluarnya, sahut Taro. Kaede berusaha menerjemahkan kalimat ini sebisa mungkin. Taro, dengan gerakan dan sketsa gambar, memperlihatkan pada Don Carlo konstruksi bagian dalam atap, bagaimana penyangganya saling menopang. Kemudian Don Carlo mengeluarkan buku catatan lalu menggambar apa yang dilihatnya, menanyakan tentang nama kayu, dan nama setiap sambungan. Matanya kerap kali menerawang kembali ke arah sang dewi, kemudian ke arah wajah Kaede. Sewaktu mereka pergi, Don Carlo bergumam, kurasa aku tidak bisa menemukan Bunda Maria dari timur. Itulah pertama kalinya Kaede mendengar kata itu, dan tak mengerti artinya. Namun melihat ada sesuatu yang telah meningkatkan ketertarikan Don Carlo pada dirinya, hal itu mengganggunya, merasakan tiba-tiba bayi dalam perutnya menendang keras, dan ingin sekali agar Takeo kembali. Sisa luka cakaran membekas di wajahnya sudah hampir memudar ketika Takeo kembali ke Hagi di akhir bulan ketiga. Salju belum lagi mencair, musim dingin berlangsung lama dan sulit. Dengan ditutupnya semua perbatasan antar kota di seluruh 3 negara, ia tidak bisa menerima surat, dan kecemasannya terhadap Kaede makin menjadi-jadi. Takeo senang Ishida tinggal bersama istrinya selama masa kehamilannya, namun juga menyesali ketidakhadiran si tabib selagi cuaca yang tak bersahabat membuat luka lamanya terasa makin sakit, sedangkan minuman penenang telah habis. Takeo terpaksa menghabiskan waktu bersama Miyoshi Kahei, membahas strategi untuk musim semi yang akan datang serta kunjungan ke ibu kota, dan membaca catatan administrasi 3 negara. Kedua hal itu membangkitkan semangatnya, merasa siap untuk apa saja yang akan terjadi saat kunjungan nanti. Ia akan pergi dengan damai, namun takkan meninggalkan negerinya tanpa penjagaan. Dan catatan administrasi memastikan sekali lagi seberapa kuat negaranya, sampai ke tingkat desa di mana pemimpinnya dipilih oleh para petani dapat dimobilisasi untuk mempertahankan diri mereka dan wilayahnya. Musim semi tiba dan ia langsung memutuskan untuk pulang. Saat menunggang kuda melewati pedesaan, semua itu kian memantapkan hatinya. Tenba melewati musim dingin dengan baik, hampir tidak berkurang berat badan maupun kondisinya. Bulu musim dinginnya telah disikat bersih oleh bocah-bocah pengurus kuda, dan tubuh hitamnya berkilauan bak pernis. Gembira karena berada di jalanan, menuju tempat kelahirannya, membuat kuda itu melompat dan berjingkrak, cuping hidungnya mengembang, surai dan ekornya melambai-lambai. Apa yang terjadi pada wajahmu? Tanya Kaede ketika mereka hanya berdua, menyelusuri tanda bekas luka yang mulai menghilang dengan jari-jarinya. Takeo tiba tadi pagi. Udara masih terasa dingin, angin segar, jalanannya berlumpur, seringkali tergenang. Ia langsung ke rumah lama, tempat Chiyo dan Haruka menyambutnya dengan sukacita, mandi dan makan bersama Kaede, Ishida serta kedua bocah. Saat ini ia dan Kaede duduk di kamar lantai atas, penutup jendela terbuka, percikan sungai terdengar di telinga mereka, dan di mana-mana tercium aroma musim semi. Bagaimana mengatakannya?
Takeo menatap istrinya dengan penuh kekhawatiran. Waktu melahirkan hampir tiba, tidak lebih dari 3 atau 4 minggu lagi. Teringat olehnya apa yang Shigeko katakan, ayah harus ceritakan pada ibu. Ayah seharusnya tidak menyimpan rahasia dari ibu. Ceritakan semuanya pada ibu. Takeo berkata, aku tak sengaja menabrak dahan. Tidak apa-apa, kelihatannya seperti dicakar. Aku tahu, kau kesepian di Yamagata lalu menemukan perempuan yang menggairahkan. Kaede menggodanya, senang suaminya sudah berada di rumah lagi. Tidak, sahutnya dengan nada lebih serius. Aku sudah sering mengatakan padamu, aku tidak akan tidur dengan siapapun selain dirimu. Seumur hidupmu, seumur hidupku. Bahkan kalau aku mati lebih dulu, ditempelkan jarinya dengan lembut ke bibir istrinya. Jangan bilang begitu, ia merengkuh Kaede dan memeluknya erat-erat sesaat tanpa sepatah kata pun. Ceritakan semuanya, akhirnya Kaede berkata. Bagaimana Shigeko? Aku sangat gembira memikirkan dia sebagai Lady Maruyama saat ini. Shigeko baik-baik saja, andai kau bisa melihatnya saat upacara. Dia mengingatkanku pada Naomi. Tapi saat itu baru kusadari kalau Hiroshi jatuh cinta padanya. Hiroshi? Tidak mungkin. Dia selalu memperlakukannya sebagai adik. Apakah dia bilang begitu? Tidak dengan kata-kata. Tapi aku yakin itu sebabnya dia selalu menghindari pernikahan. Dia berharap menikah dengan Shigeko? Menurutku Shigeko juga menyayanginya. Shigeko masih gadis kecil, ujar Kaede, kedengaran seolah marah dengan pendapat seperti itu. Usianya sama dengan kau saat kita bertemu, Takeo memperingatkan. Sesaat mereka saling pandang, lalu Kaede berkata, mereka tidak boleh berada di Maruyama bersama-sama. Jangan terlalu banyak berharap dari mereka berdua. Hiroshi jauh lebih tua ketimbang diriku saat itu. Ku yakin dia lebih bisa mengendalikan diri. Dan mereka tak berharap hidup mereka berakhir dalam hitungan jam. Cinta kita pun merupakan hasrat yang buta, pikirnya. Kita belum terlalu mengenal satu sama lain. Kita dirasuki kegilaan yang begitu kuat hingga mengakibatkan terjadinya pembunuhan yang tiada henti. Shigeko dan Hiroshi sudah seperti kakak adik. Bukan dasar yang buruk untuk sebuah pernikahan. Kono mengisyaratkan persekutuan politis melalui pernikahan dengan Jenderal Kaisar, Saga Hideki, tuturnya pada Kaede. Pendapat yang tidak bisa kita abaikan begitu saja, sahut Kaede, menghela napas panjang. Aku yakin Hiroshi bisa menjadi suami yang baik. Tapi pernikahan semacam itu akan menyia-nyiakan Shigeko dan tidak memberi keuntungan yang sebenarnya belum kita miliki. Baiklah, Shigeko akan ikut bersamaku ke Miyako, kami akan bertemu dengan Saga dan memutuskan nanti. Takeo meneruskan ceritanya tentang kelanjutan masalah dengan Zenko. Mereka memutuskan untuk mengundang Hana saat musim panas agar bisa bertemu kedua putranya dan menemani Kaede setelah melahirkan. Dan kuharap kau sudah fasih bicara dengan bahasa yang baru, ujar Takeo. Aku sudah membuat kemajuan, sahut Kaede. Don Carlo maupun adikmu adalah guru yang baik. Adikku baik-baik saja, secara umum, ya, baik-baik saja. Kami terserang flu, tapi tidak serius. Aku suka padanya, kelihatannya dia baik dan pandai, meskipun tidak mendapat pendidikan. Dia mirip ibuku, ujar Takeo. Apakah orang-orang asing itu berhubungan dengan Hofu atau Kumamoto? Ya, mereka sering menulis surat. Ishida kadang membantu mereka, dan sudah sewajarnya kami membacanya. Kau memahami semua isinya? Sulit sekali. Bahkan bila sudah mengenal setiap kata, aku masih saja kesulitan menangkap maknanya. Aku harus sangat berhati-hati agar tidak membuat Don Carlo takut. Laki-laki itu amat tertarik dengan semua yang kukatakan, dan menimbang-nimbang setiap perkataan. Dia menulis banyak hal tentang diriku, pengaruhku pada dirimu, kekuatan yang tidak biasa sebagai seorang perempuan. Sesaat Kaede terdiam. Menurutku dia ingin aku masuk agamanya, dan meraih dirimu melalui aku. Madaren pasti sudah menceritakan kalau kau lahir di kalangan Hiden. Don Carlo nyaris mengira kau adalah pengikut ajaran mereka sehingga akan diberi izin menyebarkan agama, sedangkan Don Joao diizinkan berdagang di 3 negara. Perdagangan itu masalah lain, boleh selama kita bisa mengendalikannya dan demi kepentingan kita. Tapi tak akan kuizinkan dia menyebarkan agama atau bepergian. Tahukah kau kalau sudah ada orang asing di Kumamoto? Tanya Kaede. Don Joao menerima sepucuk surat dari salah satunya. Mereka adalah kenalan bisnis, sepertinya, dari kampung halaman mereka. Aku sudah curiga. Takeo menceritakan tentang cermin yang diperlihatkan kepadanya di Maruyama. Aku juga punya cermin yang sama. Kaede memanggil Haruka, dan pelayan itu membawakan cermin itu,
terbungkus kain sutra tebal. Ini pemberian Don Carlo, tutur Kaede, seraya membuka bungkusnya. Takeo mengambilnya dan bercermin. Ia merasa aneh dan terkejut. Hal ini mencemaskanku, kata Takeo. Apalagi yang diperdagangkan dari Kumamoto yang kita belum tahu? Satu lagi alasan yang tepat agar Hana berada di sini, kata Kaede. Dia tidak tahan untuk memamerkan barang-barang baru kepunyaannya dan akan mengumbar tentang kehebatan Kumamoto. Aku yakin bisa memancingnya agar bercerita lebih banyak lagi. Shizuka tidak ada di sini. Aku ingin bicara dengannya tentang masalah ini dan mengenai Zenko. Dia ke Kagemura begitu salju mencair. Aku mencemaskan Miki dalam cuaca dingin seperti ini, dan Shizuka punya masalah yang harus dibicarakan dengan keluarga Muto. Miki akan kembali bersamanya. Takeo terperangkap oleh kerinduan ingin bertemu dengan putri bungsunya. Belum diputuskan. Kaede menepuk Kin, anjing yang berbaring meringkuk di sampingnya. Kin pasti senang saat Maya pulang, dia merindukan si kembar. Kau bertemu Maya? Ya, aku bertemu. Takeo tak yakin bagaimana meneruskannya. Kau juga mengkhawatirkannya? Dia baik-baik saja? Maya baik-baik saja. Dia sedang belajar pada Taku. Dia tengah belajar mengendalikan diri dan juga disiplin. Tapi Taku sepertinya tergila-gila pada gadis itu. Dengan Sada, apa semua laki-laki sudah gila? Sada, dia orang terakhir yang kuduga bisa membuat Taku mabuk kepayang. Kukira gadis itu tidak peduli pada laki-laki, dia berpenampilan seperti laki-laki. Seharusnya tidak kuceritakan padamu, sahut Takeo. Jangan sampai masalah ini membuatmu tertekan. Kau harus memikirkan kesehatanmu. Kaede tertawa. Aku lebih merasa terkejut ketimbang tertekan. Selama tidak mengganggu tugas mereka, biarkan saja mereka saling mencinta. Tak ada ruginya, kan? Hasrat seperti itu tidak bisa dihentikan, toh, nanti akan padam dengan sendirinya. Hasrat kita tak pernah padam, sahut Takeo. Kaede meraih tangan suaminya dan menaruhnya di perutnya. Putra kita sedang menendang, katanya, dan Takeo merasakan si bayi bergerak kuat dalam perut istrinya. Sebenarnya aku tidak ingin membicarakannya, kata Takeo. Tapi kita harus memutuskan nasib sandera yang kita tahan di Inuyama, keluarga Kikuta yang menyerangmu tahun lalu. Ayah mereka sudah mati dibunuh tahun lalu, dan aku ragu kalau Kikuta mau berunding. Keadilan menuntut kalau mereka dihukum mati atas kejahatan yang mereka lakukan. Kukira sudah waktunya menulis surat pada Sonoda. Harus kelihatan sesuai hukum, bukan sebagai tindakan balas dendam. Mungkin aku harus ke sana untuk menyaksikannya. Aku mempertimbangkan untuk meminta hukuman dilaksanakan saat aku melewati Inuyama dalam perjalanan ke ibu kota. Kaede gemetar. Itu pertanda buruk untuk suatu perjalanan. Katakan pada Sonoda untuk melakukannya sendiri, dia dan Ai adalah wakil kita di Inuyama. Mereka bisa mewakili kita, dan harus laksanakan secepatnya. Jangan ditunda. Minoru akan menulis suratnya sore ini. Takeo berterima kasih pada Kaede atas keputusannya yang tegas. Oh ya, Sonoda baru saja menulis surat. Kurirmu sudah kembali ke Inuyama. Mereka diterima Kaisar. Mereka diberi penginapan oleh Lord Kono selama musim dingin, dan dia selalu memujimu dan 3 negara. Tampaknya sikap Kono berubah, sahut Takeo. Dia tahu cara memikat serta memuji. Aku tidak mempercayai dia, tapi aku harus tetap pergi ke Miyako sesuai rencana. Alternatif lain terlalu menakutkan untuk dipikirkan, gumam Kaede. Kau pasti paham benar apa alternatif itu. Tentu, menyerang dan mengalahkan Zenko dengan cepat di barat dan bersiap melawan Kaisar di timur. Pikirkan biaya yang dibutuhkan. Bahkan jika kita bisa memenangkan kedua wilayah, kita membawa 2/3 negara kita dalam kancah peperangan dan akan menghancurkan kerabat sendiri dan merenggut Tsunaomi dan Chikara dari orang tuanya. Ibu mereka adalah adikku, dan aku sayang padanya dan anak-anaknya. Takeo menarik tubuh Kaede lebih dekat dan mengecup tengkuk istrinya, bekas luka itu masih tetap kelihatan. Takkan kubiarkan hal itu terjadi. Aku janji, tapi kekuatan yang tengah digalang di mana dirimu, suamiku sayang, tidak bisa mengendalikannya. Kaede membenamkan diri dalam pelukan Takeo. Napas mereka makin memburu dan keduanya larut menjadi satu kesatuan. Kuharap kita bisa seperti ini selamanya, kata Kaede pelan. Aku sangat bahagia saat ini. Tapi aku takut apa yang akan terjadi kelak. Semua orang menantikan bayi itu lahir, tapi sebelum Kaede dipingit, Takeo ingin bertemu dengan kedua orang asing. Ia ingin mencapai persetujuan yang memuaskan kedua belah pihak untuk masalah perdagangan dan memperingatkan mereka siapa penguasa 3 negara. Takeo khawatir kalau selama ia tidak ada di sana,
saat Kaede sibuk dengan bayinya, orang-orang asing itu akan berpaling ke Kumamoto untuk mendapatkan akses ke distrik lain dan sumber daya lain. Cuaca hari itu semakin hangat, daun ginkgo dan maple merekah, cerah dan segar. Seketika bunga ceri bermekaran di mana-mana, gunung berwarna putih bersih, taman berwarna merah muda. Burung kembali ke sawah yang berair, dan suara katak memenuhi udara. Bunga aconitus dan valet bermekaran di hutan dan taman, diikuti dandelion, windflower, aster dan vetch. Jerit jangkrik mulai terdengar, dan kicau burung warbler mengalun indah. Don Carlo dan Don Joao datang bersama Madaren ke pertemuan yang diadakan di ruang utama yang menghadap taman. Aliran sungai dan air terjun di taman memercikkan air dan ikan karp merah keemasan berenang dengan malas di kolam, sesekali melompat untuk menangkap serangga musim semi. Takeo sebenarnya lebih senang menerima mereka di kastil dengan upacara megah, tapi ia tak ingin Kaede melakukan perjalanan. Kaede harus hadir untuk membantu menjelaskan maksud kedua belah pihak. Itu tugas yang berat. Kedua orang asing itu kini lebih mendesak. Mereka tak sabar untuk memulai perdagangan yang sesungguhnya, meskipun tidak menyatakannya secara terang-terangan. Madaren lebih gelisah dengan adanya Takeo. Dia tampak takut menyinggung, tapi juga ingin membuatnya terkesan. Ia pun gelisah, mencurigai kedua orang asing itu, karena mereka seperti memandang rendah dirinya, tahu kalau Madaren adalah adiknya. Apakah mereka memang tahu itu? Apakah adiknya telah mengatakannya pada mereka? Kaede mengatakan mereka tahu kalau ia lahir di kalangan Hiden. Penerjemahan semakin memperlambat pembicaraan, sore segera menjelang. Takeo meminta mereka menyatakan dengan jelas keinginan mereka. Don Joao menjelaskan bahwa mereka berharap bisa membangun hubungan dagang secara teratur. Dia memuji sutra, kerang mutiara, dan keramik dan porselen yang diimpor dari Sin. Semua ini, katanya, banyak dicari dan bernilai tinggi di negaranya. Sebagai imbalan, dia menawarkan perak, pecah belah, rempah dan kayu wangi, dan tentunya senjata api. Takeo menjawab bahwa semua ini bisa diterima, satu-satunya syarat yaitu adalah semua itu harus dilakukan melalui Hofu dan di bawah pengawasannya, dan senjata api hanya bisa masuk dengan seizin dirinya atau istrinya. Kedua orang itu saling bertukar pandang ketika syarat itu diterjemahkan, dan Don Joao menjawab, kami sudah biasa bepergian dan berdagang dengan bebas. Takeo berkata, mungkin kelak hal itu bisa dilakukan. Kami tahu bahwa Anda bisa membayar dengan mata uang perak, tapi bila terlalu banyak mata uang perak masuk, semua harga akan jatuh. Kami harus melindungi rakyat, dan menjalankannya secara perlahan. Bila perdagangan ini ternyata mendatangkan keuntungan bagi kami, maka kami akan memperluasnya. Dengan persyaratan seperti ini, maka keuntungan tak berada di pihak kami, bantah Don Joao. Bila itu keputusannya, maka kami berdua akan pergi. Itu keputusan Anda. Takeo sepakat dengan sopan, sadar kalau hal itu sulit diterima. Lalu Don Carlo mengungkit masalah agama, dan bertanya apakah mereka boleh membangun kuil di Hofu dan di Hagi, dan apakah penduduk setempat boleh bergabung dengan mereka memuja Deus. Rakyat kami boleh beribadah sesuai keinginan mereka, sahut Takeo. Tidak perlu membuat bangunan khusus untuk itu. Kami akan memberi akomodasi. Anda boleh memanfaatkan satu ruangan di sana. Tapi, saranku, jangan secara terang-terangan. Prasangka masih tetap ada, jangan sampai mengganggu keselarasan dalam masyarakat. Kami berharap Lord Otori bisa mengakui agama kami sebagai salah satu agama yang benar, tutur Don Carlo, dan Takeo mengira kalau ia menangkap nada lebih bersemangat Madaren sewaktu menerjemahkan. Takeo tersenyum, seolah gagasan itu terlalu absurd untuk dibicarakan. Takkan ada hal semacam itu, sahutnya, dan melihat kalau hal itu membuat mereka kesal. Anda berdua harus kembali ke Hofu, ujarnya, seraya berpikir akan menulis surat kepada Taku. Aku akan mengatur kapal dengan terada Fumio, dia akan menemani Anda. Aku akan pergi selama musim panas, dan istriku akan sangat sibuk mengurus anak. Tak ada alasan lagi bagi kalian untuk tinggal di Hagi. Aku akan merasa kehilangan Lady Otori, kata Don Carlo. Lady Otori telah menjadi murid sekaligus guru, dan hebat dalam keduanya. Kaede berbicara padanya menggunakan bahasa asing itu, Takeo kagum dengan kefasihan istrinya dalam bahasa yang aneh bunyinya itu. Bagian 20. Aku berterima kasih kepadanya dan bilang kalau dia juga pandai sebagai murid, serta berharap dia mau terus belajar dari kita, tutur Kaede dengan pelan pada Takeo. Kukira dia lebih suka menjadi guru ketimbang menjadi murid, bisik Takeo, tak ingin Madaren mendengar.
Ada banyak hal yang dia merasa sudah tahu, sahut Kaede pelan. Tapi Lord Otori akan kemana begitu lama, begitu cepat setelah kelahiran anak Anda? Tanya Don Joao. Seluruh kota sudah tahu, tak ada alasan menyembunyikannya dari mereka. Aku akan mengunjungi Kaisar. Ketika diterjemahkan, mereka tampak kebingungan. Mereka mengajukan pertanyaan pada Madaren dengan hati-hati, seraya melihat sekilas ke arah Takeo dengan tatapan terkejut. Apa yang mereka katakan? Takeo mencondongkan badan ke arah Kaede dan berbicara di telinga istrinya. Mereka tidak tahu kalau ada Kaisar, gumamnya. Mereka mengira kalau kaulah yang mereka sebut raja. Dari 8 pulau, mereka tidak tahu tentang 8 pulau, mereka mengira hanya ada 3 negara. Madaren bicara dengan ragu-ragu, maafkan aku, tapi mereka ingin tahu apakah mereka boleh menemani Lord Otori ke ibu kota. Apa mereka sudah gila? Imbuhnya cepat, jangan terjemahkan itu. Katakan pada mereka kalau masalah ini telah dipersiapkan berbulan-bulan sebelumnya. Hal itu tidak mungkin. Don Joao memaksa. Kami adalah utusan raja kami. Sudah sepantasnya kami diperbolehkan memperlihatkan surat kepercayaan raja kami pada penguasa negeri ini, bila memang bukan Lord Otori orangnya. Don Carlo lebih diplomatis. Mungkin memang seharusnya kami mengirim surat dan hadiah. Mungkin Lord Otori bisa menjadi duta bagi kami. Kemungkinan itu bisa dilakukan, aku Takeo. Dalam hati ia bertekad tidak akan melakukannya. Setelah menerima makanan kecil dari Haruka, mereka mengucapkan selamat tinggal, berjanji akan mengirim surat dan hadiah sebelum Takeo pergi. Ingatkan pada mereka kalau hadiahnya harus mewah dan indah, kata Takeo pada Madaren, karena biasanya apa yang dianggap cukup oleh orang asing jauh dari yang biasa mereka lakukan. Takeo memikirkan dengan gembira kesan yang akan dibuat oleh Kirin. Kaede sudah memerintahkan dipersiapkannya kain sutra yang indah, dan dikemas dengan bungkusan kertas halus bersama contoh keramik terindah, kotak penyimpan teh dari emas dan pernis hitam, serta lukisan pemandangan karya Sesu. Shigeko akan membawa kuda-kuda dari Maruyama dan gulungan kaligrafi terbuat dari daun emas, ketel besi, dan rak lentera. Semua itu untuk menghormati kaisar dan memperlihatkan kekayaan dan status kedudukan klan Otori serta kekayaan negaranya. Takeo sangsi benda apapun yang bisa disediakan kedua orang asing itu bisa layak dibawa sampai ke ibu kota, bahkan untuk diberikan kepada menteri sekalipun. Takeo sudah melangkah keluar menuju taman sewaktu kedua orang asing itu mengundurkan diri, seraya membungkuk dengan sikap mereka yang canggung dan kaku. Ketimbang mengantar mereka sampai ke gerbang, Madaren justru berlari mengejar. Tindakan adiknya membuat ia gusar karena tidak ingin didekati. Namun ia pun sadar kalau Madaren sudah akrab dengan istrinya selama musim dingin. Kebalikan dari sikapnya, ia merasa ada semacam kewajiban pada Madaren, menyesali sikapnya yang dingin. Untungnya, bila ada yang melihat mereka bersama, mereka akan mengira perempuan itu bicara padanya sebagai penerjemah, bukan kerabatnya. Madaren memanggil namanya, Takeo berbalik, dan saat Madaren tidak sanggup bicara, dia berkata dengan ramah, "Apa yang bisa kubantu? Adakah kebutuhanmu yang belum terpenuhi? Apakah kau perlu uang?" Madaren menggelengkan kepala. "Apa sebaiknya kuaturkan pernikahan untukmu? Aku akan mencarikan pedagang yang cocok denganmu. Kau bisa memulai usahamu sendiri, dan juga keluargamu." "Aku tidak ingin semua itu," sahutnya. "Don Joao membutuhkan diriku. Aku tidak bisa meninggalkannya." Takeo mengira kalau adiknya ingin berterima kasih, dan terkejut ketika ternyata bukan itu yang dikatakannya. Sebaliknya, dia malah bicara dengan nada agak keras. "Ada satu hal yang kuinginkan lebih dari segalanya. Dan itu hanya kau yang bisa berikan." Takeo menaikkan alis dan menanti kelanjutan kata-kata adiknya. "Tomasu," katanya dengan berlinang air mata. "Aku tahu kau belum sepenuhnya berpaling dari Tuhan. Katakan padaku kalau kau masih menjadi pengikut Hiden." "Aku tidak lagi pengikut ajaran itu," sahutnya tenang. "Maksudku, seperti yang tadi kukatakan, tak ada satu agama pun yang benar. Saat kau mengeluarkan kata-kata tak pantas itu, Tuhan mengirimkan firasat kepadaku." Air mata berlinang di wajahnya. Rasa tertekan dan ketulusannya tak diragukan lagi. "Aku melihatmu terbakar di neraka. Api neraka melahap dirimu. Itulah yang menantimu setelah kematian, kecuali kau kembali kepada Tuhan." Takeo ingat pesan dari Tuhan yang mendatangi dirinya setelah demam karena terkena racun yang membawa dirinya ke ambang alam baka. Ia takkan percaya pada kepercayaan manapun, agar rakyatnya bebas memilih. "Pendiriannya tidak akan goyah." "Madaren," ujarnya lembut, "kau tidak boleh bicara denganku mengenai masalah ini.
Aku melarangmu mendekatiku dengan cara seperti ini lagi. Tapi kehidupan kekalmu menjadi taruhannya, jiwamu. Sudah menjadi tugasku untuk menyelamatkan dirimu. Kau pikir mudah bagiku untuk melakukannya? Lihat betapa gemetarnya tubuhku. Aku takut mengutarakan kata-kata ini padamu. Tapi aku harus mengatakannya. Hidupku di sini, di dunia ini, sahutnya. Takeo memberi isyarat agar adiknya melihat ke taman dalam segala keindahannya di musim semi. Tidakkah ini cukup? Dunia tempat kita lahir dan tempat kita mati, tempat kembalinya jiwa dan raga dalam siklus besar, siklus kehidupan dan kematian? Ini sudah cukup indah dan menakjubkan. Tapi Tuhan yang menciptakan dunia ini, katanya. Tidak, dunia menciptakan dirinya sendiri, jauh lebih hebat dari yang kau kira. Tidak mungkin lebih hebat dibanding Tuhan. Tuhan, dewa, semua itu diciptakan oleh manusia, tuturnya, jauh lebih kecil ketimbang dunia yang kita diami ini. Ia tidak marah lagi, tapi tidak bisa melihat ada alasan mengapa dia tertahan di tempat itu oleh adiknya itu, meneruskan perbincangan yang tak ada tujuannya. Kedua majikanmu sedang menunggu, sebaiknya kau kembali pada mereka. Dan kularang kau mengungkapkan masa laluku pada mereka. Kuharap kau sadar sekarang kalau masa lalu sudah ditutup rapat. Aku telah memutus tali hubungannya. Keadaanku saat ini membuatku mustahil untuk kembali. Kau akan selalu menikmati perlindunganku, tapi bukannya tanpa syarat. Ia merasa kedinginan, padahal cuaca hari itu hangat. Apa maksud perkataannya? Apa yang akan ia lakukan pada adiknya itu? Mengeksekusinya, diingatnya, seperti yang diingatnya setiap hari, kematian Joan di tangannya, gelandangan yang juga menganggap dirinya sebagai utusan Tuhan rahasia. Tak peduli seberapa dalam penyesalan atas tindakannya itu, ia sadar kalau ia bisa melakukannya lagi tanpa ragu. Ia telah membunuh masa lalunya, keyakinan masa kecilnya dengan Joan, dan tak satu pun dari mereka bisa dibangkitkan kembali. Madaren tunduk pada kata-katanya. Lord Otori, dia membungkuk hormat sampai ke tanah, seolah sadar tempatnya yang sebenarnya, bukan sebagai adiknya tapi serendah pelayan seperti Haruka yang menunggu setengah bersembunyi di beranda. Semuanya baik-baik saja, Lord Takeo. Juru bahasa itu mengajukan beberapa pertanyaan, sahutnya. Lalu kelihatannya dia kurang sehat. Pastikan perempuan itu pulih kembali, dan pastikan kalau dia pergi secepatnya. Terada Fumio menghabiskan musim dingin di Hagi bersama istri dan anak-anaknya. Tak lama setelah pertemuan dengan orang asing selesai, Takeo pergi ke rumah mereka yang berada di sisi lain teluk. Taman beratap, dihangatkan dengan sumber air panas yang mengelilingi gunung berapi, kelihatan cerah dengan azalea dan peoni beserta tumbuhan eksotis lainnya yang dibawa Fumio untuk Eriko dari pulau-pulau yang jauh serta kekaisaran-kekaisaran terpencil, anggrek, lili, dan mawar. Suatu hari nanti kau harus ikut denganku, kata Fumio selagi mereka berjalan melewati taman dan menceritakan tempat asal tiap tumbuhan. Kau belum pernah keluar 3 negara. Tidak perlu, karena kau sudah membawakan dunia kepadaku, sahut Takeo. Tapi kelak aku ingin ikut jika aku mengundurkan diri atau turun tahta. Apa kau memang mempertimbangkan hal itu? Fumio mengamati, tatapan matanya yang penuh semangat menelusuri wajah Takeo. Lihat saja nanti apa yang akan terjadi di Miyako. Aku berharap bisa memecahkan masalah tanpa berperang. Saga Hideki mengusulkan suatu penandingan, putriku yang akan menggantikan diriku dan yang lainnya sudah yakin kalau hasilnya kelak akan berpihak kepadaku. Kau mempertaruhkan 3 negara hanya dalam satu penandingan? Jauh lebih baik bersiap untuk berperang. Seperti yang kita putuskan tahun lalu, kita akan siap perang. Setidaknya aku butuh waktu 1 bulan hingga sampai di ibu kota. Selama itu Kahei akan mengumpulkan pasukan di perbatasan wilayah timur. Aku diwajibkan ikut penandingan itu, menang atau kalah, tapi dengan syarat yang akan dibicarakan dengan Saga. Kekuatan kita akan berada di sana hanya jika syaratku tidak dipenuhi, atau jika mereka ingkar janji. Kita harus menggerakkan armada dari Hagi ke Hofu, tutur Fumio. Itu berarti kita mengendalikan bagian barat dari laut, dan bisa menyerang di Kumamoto bila perlu. Bahaya terbesar yaitu Zenko memanfaatkan ketidakhadiranku dan memberontak. Tapi istrinya akan ke Hagi, kedua putranya sudah berada di sana. Menurutku, dia tak akan bertindak bodoh dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Kaede sepakat denganku, dan dia akan mengupayakan seluruh pengaruhnya atas Hana. Kau dan ayahmu harus pergi dengan armada perang ke Hofu, bersiap menerima serangan dari laut. Taku ada di sana dan akan tetap memberitahukan padamu apapun yang terjadi. Dan kau bisa mengajak orang-orang asing itu bersamamu.
Mereka akan kembali ke Hofu? Mereka akan membangun pos dagang di sana. Kau bantu mereka melakukannya sambil mengawasi. Gadis Muto itu, Mai, juga akan pergi bersama mereka. Takeo terus menceritakan tentang kekhawatirannya atas orang-orang asing karena kemungkinan sudah ada yang tinggal di Kumamoto. Aku akan mencari tahu semampuku, Fumio berjanji. Aku harus mengenal Don Joao dengan cukup baik musim dingin ini, dan mulai mengerti bahasa mereka. Untungnya dia bukan orang yang tertutup, terutama setelah minum sake. Bicara tentang sake, imbuhnya. Mari kita minum beberapa cangkir. Ayahku ingin bertemu denganmu. Ia lupa pada semua kecemasannya saat menikmati sake dan makanan yang disiapkan Eriko, ikan segar dan sayuran musim semi, ditemani kawannya si perompak tua Fumifusa, serta taman yang indah. Takeo pulang ke rumah melalui tepi sungai, masih dengan pikiran yang tenang dan ceria. Saat memasuki taman, semangatnya bangkit lagi ketika mendengar suara Shizuka. Kau tidak ajak Miki? Tanyanya saat bergabung dengan Shizuka di ruangan atas. Haruka menyajikan teh lalu meninggalkan mereka berdua. Pikirannya bercabang tentang masalah itu, sahut Shizuka. Dia ingin bertemu denganmu. Dia merindukanmu, juga kakaknya. Tapi dia kini dalam usia ketika dapat menyerap semua pelajaran dengan cepat. Sepertinya tidak bijaksana kalau tidak dimanfaatkan. Dan karena kau akan pergi selama musim panas ini, serta Kaede akan sibuk dengan bayinya. Aku sebenarnya berharap bisa bertemu dengannya sebelum pergi, sahut Takeo. Dia sehat-sehat saja? Shizuka tersenyum. Tumbuh dengan baik. Dia mengingatkanku pada Yuki saat seusianya. Penuh percaya diri. Dia berkembang tanpa kehadiran Maya, bahkan ternyata sangat baik baginya keluar dari bayang-bayang kakaknya. Mendengar nama Yuki disebut membuat Takeo hanyut dalam lamunan. Menyadari itu, Shizuka berkata, aku dapat kabar dari Taku pada akhir musim dingin. Dia bilang Akio berada di Kumamoto bersama dengan putramu. Benar, aku tak ingin membicarakannya di sini, tapi kehadirannya di tempat Zenko berdampak pada banyak hal yang harus kubicarakan denganmu. Apakah para tetua Muto mendukungmu? Ada perbedaan pendapat, sahut Shizuka. Bukan di negara tengah, tapi dari wilayah timur dan barat. Aku terkejut Taku belum kembali ke Inuyama, tempat dia bisa mengerahkan kendali atas kaum Tribe di wilayah timur. Aku harus ke sana. Tapi aku enggan meninggalkan Kaede di saat seperti ini, apalagi kau akan segera berangkat. Taku sudah terobsesi pada gadis yang kami kirim untuk merawat Maya, ujar Takeo, merasakan percikan kemarahan yang sama. Kudengar desas-desus tentang itu. Aku khawatir bila kedua putraku membuatmu kecewa, setelah semua yang kau lakukan demi mereka. Suaranya kedengaran teratur, tapi Takeo melihat kalau Shizuka benar-benar tertekan. Aku percaya pada Taku, ujar Takeo. Tapi gangguan semacam itu hanya akan membuatnya gegabah. Zenko lain lagi masalahnya, tapi untuk sementara ini dia masih bisa dikendalikan. Tampaknya dia bertekad untuk menuntut jabatan ketua Muto, dan itu akan menjadi konflik dengan dirimu, dan Taku, serta tentu saja aku. Takeo berhenti sejenak, lalu berkata, aku sudah berusaha meredamnya, mengancam dan memberi perintah padanya, tapi dia tetap ingin memancing amarahku. Shizuka berkata, dia semakin mirip dengan ayahnya. Aku tak bisa lupa kalau Arai memerintahkan kematianku, dan sanggup menyaksikan kau membunuh putranya sendiri, demi kekuasaan. Saranku, sebagai pemimpin keluarga Muto sekaligus sahabat keluarga Otori, yaitu secepatnya menyingkirkan Zenko, sebelum dia mengumpulkan lebih banyak dukungan lagi. Aku yang akan mengaturnya, kau hanya perlu memberi perintah. Mata Shizuka berkilat, tapi tidak ada air mata. Hari pertama kita bertemu, Kenji berkata kalau aku harus belajar kekejaman dari dirimu, sahut Takeo, kagum karena Shizuka bisa dengan sikap dingin menyarankan untuk membunuh putra sulungnya sendiri. Tapi Kenji dan aku tak sanggup menanamkan sifat itu ke dalam dirimu, Takeo. Zenko tahu itu sebabnya dia tidak takut atau hormat padamu. Kata-kata Shizuka menyengat dirinya, namun ia menjawab dengan ringan, aku sudah berjanji pada diriku dan pada negara ini untuk mengambil jalan perundingan demi mencapai keadilan serta kedamaian. Aku tak membiarkan tantangan Zenko mengingkari janji itu. Maka tangkap dan adili dia dengan tuduhan makar. Buatlah sah menurut hukum, tapi bertindaklah cepat. Shizuka mengamati, dan saat tidak ada jawaban, dia meneruskan. Tapi kau takkan mengikuti saranku, Takeo, kau tidak perlu mengatakan apa-apa. Tentu saja. Aku berterima kasih padamu karena membiarkan putraku tetap hidup, tapi akibat yang harus ditanggung kita semua tak terbayangkan besarnya.
Ucapan Shizuka membuat sapuan dingin firasat merayap hingga ke tulang punggungnya. Matahari telah tenggelam dan taman berganti dengan cahaya biru malam. Kunang-kunang berkelap-kelip di atas aliran sungai, dan dilihatnya Tsunaomi dan Chikara datang sambil mencipakkan air di bawah dinding. Mereka pasti habis bermain di tepi sungai. Rasa lapar yang membawa mereka pulang. Bagaimana Takeo bisa membunuh ayah mereka? Ia justru hanya akan membuat kedua bocah itu bersikap menentangnya dan keluarganya, lalu memperpanjang pertikaian. Aku menawarkan Miki untuk ditunangkan dengan Tsunaomi, komentar Takeo. Tindakan yang sangat bagus. Shizuka tampak berusaha agar suaranya kedengaran lebih ringan, walaupun kupikir tak satu pun dari keduanya akan berterima kasih padamu. Jangan katakan ini pada siapapun, Tsunaomi pasti membenci usulan ini. Dia sangat kesal dengan kejadian di musim panas kemarin itu. Kelak saat sudah dewasa baru dia bisa menyadari betapa besar kehormatan yang diterimanya. Masih terlalu dini untuk mengumumkannya, mungkin setelah aku kembali pada akhir musim panas. Dari ekspresi Shizuka, dia seakan memperingatkan kalau ia takkan punya negara lagi yang bisa dipulanginya, tapi pembicaraan mereka disela oleh teriakan dari belakang rumah, tempat para perempuan. Takeo mendengar langkah Haruka berlari di beranda, membuat Nightingale Floor bernyanyi. Di taman kedua bocah berdiri dan menatap Haruka. Shizuka, Tabib Ishida, teriak Haruka. Cepat kemari, Lady Otori sudah mau melahirkan. Bayi itu, seperti keinginan Kaede selama ini, berjenis kelamin laki-laki. Kabar itu langsung dirayakan di seluruh kota Hagi, meski dalam batasan tertentu karena cengkeraman si bayi pada tangan kehidupan masih lemah serta rapuh. Proses kelahiran berlangsung cepat, bayinya kuat dan sehat. Tampaknya jelas kalau Lady Otori akan memiliki seorang putra sebagai pewaris. Kutukan yang dibisikkan rakyat yang karena kelahiran si kembar telah sirna. Kabar itu diterima dengan kegembiraan yang sama selama beberapa minggu kemudian di seluruh penjuru 3 negara, setidaknya di Maruyama, Inuyama, dan Hofu. Kemungkinan kegembiraan itu kurang dirasakan di Kumamoto, tapi Zenko dan Hana mengirimkan hadiah yang indah, jubah sutra untuk si bayi, pedang kecil milik keluarga Arai, dan seekor kuda poni. Hana bersiap melakukan perjalanan ke Hagi di akhir musim panas, bersemangat untuk bertemu dengan kedua putra kandungnya dan menemani kakaknya sementara Takeo pergi. Ketika masa pingitan Kaede berakhir, dan kediaman telah disucikan sesuai adat, Kaede membawa si bayi dan menaruh si bayi di gendongan sang ayah. Ini yang kudambakan seumur hidupku, tutur Kaede. Memberimu seorang putra. Kau sudah memberiku lebih dari yang kuharapkan, sahutnya dengan penuh perasaan. Takeo belum siap untuk menerima makhluk mungil berwajah merah dan berambut hitam ini dan untuk kebanggaan dalam dirinya. Menggendong putranya sendiri membuat ia merasa berbeda. Sudut matanya mulai terasa hangat, namun ia tak bisa berhenti tersenyum. Kau bahagia, seru Kaede. Aku takut, begitu sering kau mengatakan tidak menginginkan anak laki-laki, bahwa kau bahagia dengan ketiga putri kita, hingga aku hampir saja mempercayaimu. Aku memang bahagia, sahutnya. Aku bisa mati saat ini juga. Aku merasakan hal yang sama, gumam Kaede. Tapi jangan bicara tentang kematian. Kita akan hidup untuk melihat putra kita dewasa. Aku berharap tidak meninggalkanmu. Seketika ia terpukau pada pikiran untuk mengabaikan perjalanan ke Miyako. Biar saja si pemburu anjing menyerang, pasukan 3 negara akan menghabisinya dengan mudah, dan kemudian menghadapi Zenko. Ia tercengang dengan kekuatan perasaan itu, ia akan bertempur sampai titik darah penghabisan untuk mempertahankan 3 negara agar bayi ini bisa mewarisinya. Dipertimbangkannya masak-masak hal itu, lalu ia singkirkan dari benaknya. Ia akan mencoba cara damai dulu, seperti yang telah diputuskan, jika perjalanan itu ditunda, maka ia akan terlihat arogan sekaligus pengecut. Aku juga berharap demikian, sahut Kaede. Tapi kau harus pergi. Diambilnya si bayi lalu menatap wajah bayi mungil itu, wajah Kaede penuh kasih sayang. Aku tidak akan sendirian lagi dengan laki-laki mungil ini di sisiku. Takeo harus pergi sesegera mungkin agar bisa sampai di tujuan sebelum mulai hujan plum. Shigeko dan Hiroshi tiba dari Maruyama, dan Miyoshi Gemba dari Terayama. Miyoshi Kahei sudah berangkat ke wilayah timur tak lama setelah salju mencair. Dia membawa kekuatan utama pasukan Otori, 15.000 pasukan dari Hagi dan Yamagata, 10.000 orang lagi akan dihimpun Sonoda Mitsuru di Inuyama. Sejak musim panas, beras dan gandum, ikan kering, serta miso telah disimpan sebagai cadangan dan disebar sampai ke perbatasan wilayah timur untuk persediaan bagi pasukan.
Beruntung panen kali ini berlimpah, baik pasukan maupun mereka yang penduduk takkan kelaparan. Dalam mengatur perjalanan, yang paling membebani yaitu Kirin. Hewan itu kini lebih tinggi, dan kulitnya menjadi lebih gelap seperti warna madu, tapi ketenangan dan kedamaiannya tak berubah. Menurut tabib Ishida, hewan itu sebaiknya tidak ikut berjalan kaki ke sana karena jajaran awan tinggi akan terlalu berat baginya. Pada akhirnya diputuskan kalau Shigeko dan Hiroshi yang akan membawanya dengan kapal sampai di Akashi. Kita semua bisa menumpang kapal, ayah, Shigeko menyarankan. Ayah belum pernah keluar perbatasan 3 negara, sahut Takeo. Ayah ingin melihat daratan dan jalan melewati jajaran itu, bila ada badai di bulan ke-8 dan ke-9, maka laut adalah jalan yang akan kita lalui untuk kembali. Fumio akan ke Hofu, dia akan membawamu dan Kirin, begitu pula dengan orang-orang asing itu. Bunga ceri berguguran dan kelopaknya berganti daun hijau yang baru ketika Takeo dan rombongannya berkuda dari Hagi, melewati pegunungan dan jalan pantai menuju Matsu. Takeo pernah melewati jalur bersama Lord Shigeru. Jalur ini mengembalikan kenangan pada orang yang telah menyelamatkan dan mengangkatnya sebagai anak. Aku bilang kalau tidak mempercayai apapun, pikirnya, tapi aku sering mendoakan arwah Shigeru, terutama saat sekarang ini, ketika aku membutuhkan kearifan serta keberaniannya. Padi mulai tumbuh di sawah yang tergenang, memantulkan kilau memesona saat disirami cahaya matahari. Di tepiannya, di mana ada persimpangan jalan, berdiri sebuah kuil kecil, dilihatnya kalau kuil itu dipersembahkan bagi Joan, yang di beberapa tempat telah dianggap dewa. Alangkah anehnya kepercayaan orang-orang itu, pikirnya sambil mengenang percakapannya dengan Madaren beberapa minggu lalu, keyakinan yang memaksa adiknya bicara padanya. Keyakinan yang sama ditunjukkan oleh Joan dan kini Joan telah menjadi orang suci. Ia melihat sekilas pada Miyoshi Gemba yang berkuda di sampingnya, teman seperjalanan yang paling tenang dan paling ceria yang bisa diharapkan. Gemba telah mengikuti ajaran Howou, ajaran yang penuh pengendalian diri. Saat berkuda, Gemba acap kali tenggelam dalam meditasi, dan sesekali bersenandung pelan, bak suara halilintar dari kejauhan atau raungan beruang. Ia membicarakan tentang Tsunaomi, yang pernah bertemu Gemba di Terayama, menceritakan tentang rencananya untuk menjodohkan bocah itu dengan putrinya. Dia akan menjadi menantuku, itu akan memuaskan ayahnya, kecuali Tsunaomi memiliki perasaan sebagai putra yang berbakti padamu, maka pertunangan itu takkan berguna, sahut Gemba. Takeo terdiam, teringat kejadian di biara, perselisihan antar sepupu, takut kalau Tsunaomi terluka atas kejadian itu. Dia melihat burung Howou, akhirnya ia berkata, aku percaya kalau anak itu punya naluri yang baik. Ya, aku juga berpikir begitu. Baiklah, kirim anak itu pada kami. Kami akan merawatnya, dan bila ada kebaikan dalam dirinya, maka akan dipupuk dan dikembangkan. Kurasa usianya sudah cukup dewasa, tahun ini usianya 9 tahun. Izinkan dia ke tempat kami saat kita kembali. Dia tinggal bersamaku sebagai keponakanku, sebagai calon putraku, namun juga sebagai sandera atas kesetiaan ayahnya. Aku takut kelak terpaksa memerintahkan untuk membunuhnya, aku Takeo. Hal itu tidak akan terjadi, kata Gemba. Aku akan menyurati istriku nanti malam tentang usulanmu itu. Minoru mendampinginya seperti biasa, dan malam itu di pemberhentian pertama mereka, ia mendiktekan surat untuk Kaede dan untuk Taku di Hofu. Ia merasa perlu bicara dengan Taku, mendengar kabar terbaru dari wilayah barat, serta memintanya datang ke Inuyama agar bisa bertemu di sana. Bagi Taku, perjalanan itu mudah karena melalui laut dari Hofu, kemudian melalui sungai dengan menumpang kapal tongkang yang melintasi antara kota kastil dengan pesisir. Datanglah sendiri, diktenya. Jinggalkan tanggunganmu dan pendampingnya di Hofu. Bila tidak dapat melepaskan diri, kabari aku. Apakah ini bijaksana? Tanya Minoru. Surat bisa saja dikacaukan, terutama apa? Bila keluarga Muto tidak lagi yakin kepada siapa mereka akan berpihak? Karena Takeo mengandalkan Tribe untuk membawa pesan tertulis dengan cepat ke seluruh 3 negara. Itulah yang ia harapkan dapat dikendalikan Taku. Ia menatap Minoru, keraguan mulai merayapi dirinya. Juru tulisnya tahu lebih banyak rahasia 3 negara dibanding siapapun. Bila keluarga Muto memilih Zenko, mana yang akan Taku pilih? Katanya pelan. Minoru menaikkan bahu, tapi bibirnya terkatup rapat dan tidak langsung menjawab. Perlu kutuliskan kalimat terakhir Anda? Dia bertanya. Tekankan kalau Taku harus datang sendiri.
Percakapan ini melekat di benak Takeo sewaktu mereka melanjutkan perjalanan ke wilayah timur. Aku telah memperdayai Kuta begitu lama, pikirnya. Dapatkah aku lolos dari Muto juga, bila mereka berbalik menentangku? Takeo mulai mencurigai kesetiaan Kuroda bersaudara, Jun dan Shin, yang selalu mendampinginya. Ia selalu mempercayai mereka sampai saat ini, meski mereka tidak memiliki kemampuan menghilang, namun mereka bisa merasakannya, dan mereka telah dilatih teknik bertarung cara Tribe oleh Kenji. Mereka telah berulang kali melindunginya, tapi bila mereka harus memilih antara dirinya dan Tribe, Takeo bertanya pada dirinya sendiri lagi, jalan mana yang akan mereka ambil? Takeo tetap bersikap siaga, senantiasa mendengarkan suara terpelan yang bisa jadi pertanda satu serangan. Kudanya, Tenba, menangkap suasana hari penunggangnya, sudah beberapa bulan ini Takeo menungganginya, hingga terjalin ikatan kuat antara mereka, hampir sama kuatnya dengan Sun. Tenba cepat tanggap dan pintar, tapi jauh lebih tegang. Penunggang dan kuda, keduanya tiba di Inuyama dalam keadaan tegang serta kelelahan, sementara bagian terberat dalam perjalanan itu masih belum tiba. Inuyama dipenuhi dengan kegembiraan dan sibuk, kedatangan Lord Otori dan penghimpunan pasukan berarti pedagang dan pembuat senjata sibuk siang dan malam, uang dan sake mengalir sama derasnya. Takeo disambut adik iparnya, Ai, dan suaminya Sonoda Mitsuru. Takeo menyayangi Ai, kagum akan sifat lembut dan kebaikan hatinya. Dia tidak secantik kedua saudaranya, namun penampilannya menarik. Satu hal yang membuat Takeo senang yaitu Ai dan Mitsuru menikah atas dasar cinta. Ai kerap menceritakan tentang bagaimana penjaga di Inuyama hampir membunuh dia dan Hana ketika mendengar kabar kematian Arai dan kehancuran pasukannya. Beruntung Mitsuru telah lebih dulu mengambil alih kastil, menyembunyikan kedua gadis itu, lalu merundingkan penyerahan wilayah timur pada Otori. Karena rasa terima kasih itulah maka Takeo menikahkannya dengan Ai, yang memang saling mencintai. Takeo mempercayai kedua orang ini, mereka terikat oleh hubungan perkawinan, dan Mitsuru telah menjadi orang yang pragmatis, sensitif tanpa berkurangnya keberaniannya. Seringkali dia berhasil menggunakan keahlian berundingnya untuk mewakili Takeo. Bersama istrinya, dia berbagi angan Takeo akan negara yang makmur tanpa penyiksaan maupun suap. Namun rasa lelah membuat Takeo mencurigai semua orang di sekelilingnya. Sonoda berasal dari klan Arai, ia memperingatkan dirinya sendiri. Pamannya, Akita, dulu adalah orang kepercayaan Arai. Seberapa besar sisa kesetiaan ada dalam dirinya terhadap putra Arai? Takeo semakin gelisah dengan kenyataan tidak adanya tanda-tanda keberadaan Taku ataupun kabarnya. Dipanggilnya istri Taku, Tomiko, yang mendapatkan surat dari suaminya saat musim semi, tapi akhir-akhir ini belum ada kabar. Tomiko tidak terlihat khawatir, lagi pula, dia sudah terbiasa dengan ketidakhadiran suaminya. Apabila ada masalah, Lord Otori, maka kita akan segera mendengar kabarnya. Berbagai urusan pasti menahannya di Hofu, mungkin sesuatu yang tak ingin dia tulis dalam surat. Tomiko melihat sekilas ke arah Takeo lalu berkata, aku sudah dengar tentang perempuan itu, tentunya, tapi aku sudah menduga hal semacam itu. Semua laki-laki punya kebutuhan, dan suamiku berada jauh dalam waktu lama. Itu bukanlah hal yang serius. Suamiku tidak pernah serius tentang hal itu. Kekhawatiran Takeo justru kian bertambah saat ia mendengar kalau para sandera yang seharusnya telah dieksekusi ternyata masih hidup. Aku sudah kirim suratnya beberapa minggu lalu, memerintahkan agar dilakukan secepatnya. Maaf, Lord Otori, kami tidak menerima. Sonoda mulai angkat bicara, tapi Takeo memotong perkataannya. Tidak menerima atau mengabaikan? Takeo sadar kalau cara bicaranya terlalu blak-blakan. Sonoda berusaha keras menyembunyikan rasa tersinggungnya. Kuyakinkan kepada Anda, ujar Sonoda, bila kami menerima perintah itu, kami pasti sudah melaksanakannya. Aku pun bertanya-tanya mengapa masalah ini ditunda begitu lama. Aku pasti akan melakukannya sendiri. Tapi istriku selalu berpihak kepada belas kasihan. Mereka kelihatan masih begitu muda, kata Ai. Dan gadis itu, tadinya aku berharap mereka tetap hidup, sahut Takeo. Jika keluarga mereka mau berunding, mereka tidak harus mati. Tapi mereka tidak bereaksi apa-apa, serta tidak memberi kabar. Menundanya lebih lama akan dianggap sebagai kelemahan. Akan kuatur agar dilakukan besok, Sonoda meyakinkan. Ya, harus segera, Ai setuju. Kau akan hadir? Karena aku sudah di sini, maka aku harus hadir, sahut Takeo. Karena ia sendiri yang membuat aturan bahwa eksekusi untuk pengkhianatan harus disaksikan orang yang jabatannya paling tinggi,
dirinya sendiri atau salah seorang keluarganya atau pengawal senior. Takeo merasa kalau peraturan itu menekankan perbedaan hukum antara eksekusi dan pembunuhan. Menurutnya, pemandangan semacam itu memuakkan sehingga ia berharap dengan menyaksikan itu akan mencegah dirinya dari mengeluarkan perintah dengan sembarangan. Bagian 21. Eksekusi dengan menggunakan pedang dilaksanakan keesokan harinya. Ketika mereka dibawa menghadap, sebelum mata mereka ditutupi, Takeo mengatakan bahwa ayah mereka, Gosaburo, sudah dieksekusi Kikuta karena ingin merundingkan nyawa mereka. Tak satu pun dari mereka bereaksi, mungkin mereka tidak percaya. Tampak kilatan air mata dari mata gadis itu. Selain itu, kedua orang itu menghadapi kematian dengan berani, bahkan bersikap menantang. Takeo kagum dengan keberanian mereka dan menyesali hidup mereka yang singkat, berpikir dengan pedih bahwa mereka masih ada kerabatnya, bahwa ia telah mengenal mereka sejak kecil. Keputusan itu dibuat bersama Kaede, dan atas saran para pengawal seniornya. Keputusan yang berdasarkan hukum. Namun, Takeo tetap berharap bisa melakukan yang sebaliknya, dan kematian itu tampak seperti pertanda buruk. Sepanjang musim dingin, Hana dan Zenko sering bertemu Kuroda Yasu untuk membicarakan tentang pembukaan perdagangan dengan orang asing, dan mereka senang ketika Yasu mendengar Don Joao dan Don Carlo ke Ofu pada akhir bulan. Mereka kurang senang dengan berita bahwa terada Fumio telah membawa armada perang ke perairan laut dalam dan kini mengawasi jalur perairan. Katanya kapal mereka jauh lebih baik dari kapal kita, kata Yasu. Andai kita bisa minta bantuan mereka, kalau mereka ingin berpihak kepada kita menentang Otori, ujar Hana, menyuarakan pikirannya. Mereka ingin berdagang, dan agar rakyat mau berpindah memeluk agama mereka. Tawarkan pada mereka salah satu atau keduanya. Mereka akan berikan apa saja sebagai imbalannya. Komentar ini melekat di benak Hana selagi bersiap-siap pergi ke Hagi. Sewaktu memikirkan menghadapi kakaknya dengan rahasia yang akan ia bawa, Hana merasa bersemangat sekaligus takut, semacam kegembiraan yang menghancurkan. Tapi ia tidak meremehkan Takeo, karena suaminya cenderung bersikap sebaliknya. Hana mengenal kekuatan dan karakter kakak iparnya yang selalu memenangkan cinta dari rakyatnya serta pendukung setia dari berbagai kalangan. Mungkin juga Takeo akan memenangkan hati kaisar dan kembali dengan restu dari kaisar. Maka, Hana berpikir keras selama musim dingin tentang strategi lebih lanjut untuk menopang perjuangan suaminya demi balas dendam dan kekuasaan. Saat mendengar orang-orang asing itu sudah kembali bersama juru bahasanya, Hana bertekad untuk pergi ke Hagi melalui Hofu. Kau seharusnya ikut bersama kami, ujar Hana pada Akio yang sudah menjadi tamu tetap ke kastil selama musim dingin. Akio selalu melaporkan kabar dari seluruh penjuru negara, serta perkembangan yang tengah dibuat Hisao dan Koji dalam penempaan. Darah Hana selalu menggelegak dengan kehadiran laki-laki itu. Menurutnya, kekejaman pragmatis laki-laki itu menarik. Saat ini Akio melihat Hana dengan tatapan yang penuh perhitungan seperti biasa. Ya, aku tidak keberatan. Tentu saja, aku akan ajak Hisao. Satu kali, mereka hanya berdua saja. Kala itu cuaca masih dingin di akhir musim semi dengan cuaca yang tak menentu. Namun, wangi bunga yang baru mekar tercium dan malam terasa lebih ringan. Saat itu Akio datang untuk menemui Zenko yang sedang melihat latihan pasukan dan kuda. Akio semula enggan tinggal lama, tapi Hana memaksa dengan menawarkan sake dan makanan. Dia melayani sendiri laki-laki itu, membujuk serta menyanjungnya, membuat Akio tak mungkin menolak. Hana mengira Akio tidak mudah dipengaruhi sanjungan, tapi bisa dilihatnya kalau perhatiannya membuat laki-laki itu senang dan boleh dibilang menjadi lembut. Hana ingin tahu bagaimana rasanya tidur dengan orang itu, walau ia berpikir takkan melakukannya, pikiran itu membuat ia bersemangat. Hana mengenakan jubah sutra berwarna gading, dihiasi bunga ceri merah muda dan burung bangau, motif penuh warna yang digemarinya. Sesungguhnya cuaca terlalu dingin untuk mengenakan pakaian semacam itu, dan kulitnya terasa dingin membeku, tapi ia sedang gembira. Ia masih muda, darahnya bergejolak dengan dorongan yang sama seperti dorongan akar-akar dari dalam bumi, tunas dari ranting. Penuh percaya diri dengan kecantikannya, ia memberanikan diri bertanya pada Akio, sebagaimana yang diinginkannya sepanjang musim dingin ini, tentang Hisao. Dia tidak mirip ayahnya, komentar Hana. Apakah dia mirip dengan ibunya? Saat Akio tidak segera menjawab, Hana mendesak, seharusnya kau ceritakan semuanya padaku. Makin banyak yang bisa kuungkapkan tentang dirimu pada kakakku, maka semakin kuat akibatnya pada dirinya. Itu sudah bertahun-tahun silam, tuturnya.
Jangan berpura-pura kalau kau sudah melupakannya. Aku tahu bagaimana kecemburuan mengukirkan kisahnya dengan belati di hati kita. Ibunya adalah perempuan yang luar biasa. Akio mulai bercerita. Sewaktu disarankan agar dia tidur dengan Takeo, aku takut untuk menyuruhnya melakukan itu. Meminta Yuki melakukan hal semacam itu hal yang lazim di kalangan Tribe, dan kebanyakan perempuan melakukan apa yang diperintahkan, tapi Yuki merasa itu sebagai penghinaan. Ketika dia setuju, kusadari kalau Yuki menginginkan Takeo. Aku melihat dia menggoda Takeo, bukan hanya sekali, tapi berkali-kali. Aku tidak menyangka kalau hatiku akan terasa sepedih itu, atau kebencian yang begitu dalam pada Takeo. Aku belum pernah membenci siapapun, aku membunuh atas perintah, bukan karena perasaan pribadi. Takeo memiliki apa yang paling kuinginkan, dan dia menyia-nyiakannya. Dia meninggalkan Tribe. Bila Takeo merasakan sedikit saja apa yang pernah kurasakan, maka itu yang disebut keadilan. Akio mendongak. Aku tidak pernah tidur dengannya, tuturnya. Aku menyesali itu lebih dari segalanya. Andai aku mampu melakukannya, sekali saja. Tapi aku tidak ingin menyentuhnya saat dia mengandung anak Takeo. Dan aku memaksanya bunuh diri. Aku harus melakukannya. Karena Yuki tidak berhenti mencintai Takeo, dia tidak akan memaksa anak itu membenci Takeo seperti yang telah kulakukan. Aku tahu dia harus menjadi bagian dari balas dendamku, tapi seiring tumbuh dewasa, dia tidak menunjukkan bakat apapun, aku tidak tahu mengapa. Dalam waktu yang lama kukira memang tidak ada harapan lagi, berulang kali, para pembunuh yang jauh lebih terampil dari Hisao saja gagal. Kini ku tahu kalau Hisao yang akan membalaskan dendamku. Dan aku akan ada di sana untuk menyaksikannya. Mendadak Akio berhenti bicara, kata-kata itu meluncur deras dari mulutnya. Dia telah menyimpan semua ini rapat-rapat selama bertahun-tahun, pikir Hana, merasa tersanjung dan gembira karena laki-laki itu percaya padanya. Saat Takeo kembali dari timur, Kaede pasti akan tahu semua ini, ujar Hana. Masalah ini akan memisahkan mereka. Kaede takkan memaafkannya. Aku mengenalnya, Takeo akan melarikan diri dari Kaede dan dari dunia ini, dia akan mencari perlindungan di Terayama. Biara itu hampir tidak dijaga. Takkan ada yang menduga kau akan ke sana. Kau bisa mengejutkannya di sana. Mata Akio setengah terpejam, lalu menghembuskan napas panjang. Itu satu-satunya yang akan mengakhiri penderitaanku. Hana tergoda oleh hasrat untuk memeluk Akio, untuk meringankan sakit hati orang itu, yakin bisa menghibur laki-laki itu atas kematian, ia ragu untuk menyebutnya sebagai pembunuhan istrinya. Namun dengan hati-hati menyimpan kenikmatan ini untuk masa yang akan datang. Ada hal lain lagi yang ingin dibicarakannya dengan Akio. Hisao telah berhasil menempa senjata api kecil yang bisa dibawa tersembunyi, tanya Hana. Tak ada pun bisa mendekati Takeo untuk bisa membunuhnya dengan pedang, tapi senjata api bisa digunakan dari jauh, kan? Akio mengangguk dan bicara dengan lebih tenang, seolah lega topik pembicaraan sudah berganti. Dia sudah mengujinya di tepi pantai. Jangkauannya lebih jauh dari panah, dan peluru lebih cepat dibanding anak panah. Sesaat Akio berhenti bicara. Suami Anda amat tertarik, senjata yang menyebabkan kematian ayahnya. Dia ingin Takeo mati dengan cara yang sama memalukannya. Memang ada semacam keadilan di dalamnya, ujar Hana setuju. Cukup menyenangkan, tapi agar benar-benar berhasil, kau pasti akan melatih Hisao secara khusus. Sebaiknya dilakukan uji coba untuk memastikan semua berjalan lancar, agar dia tidak kehilangan nyali, agar bidikannya benar-benar tepat. Apakah Lady Arai punya orang yang bisa diusulkan? Akio menatap langsung pada Hana dan ketika tatapan mereka beradu, hati Hana serasa melompat gembira. Sebenarnya aku memang punya, sahutnya pelan. Mendekatlah dan aku akan membisikkan namanya. Tidak perlu, sahutnya, aku bisa menebaknya. Tapi Akio akhirnya mendekat, begitu dekat hingga Hana bisa mencium napasnya serta mendengar detak jantungnya. Tak satu pun dari keduanya bicara atau bergerak. Angin menggetarkan layar kasa, dan dari arah pelabuhan terdengar jerit burung camar. Setelah beberapa saat, Hana mendengar suara Zenko dari pelataran. Suamiku sudah kembali, katanya, sambil berdiri, tak yakin apakah merasa lega atau kecewa. Lord dan Lady Arai sering bepergian antara Kumamoto dan Hofu, maka kedatangan mereka di kota itu tidak lama setelah kembalinya orang-orang asing, tidaklah mengherankan. Kapal yang ditumpangi para orang asing segera berangkat lagi menuju Akashi bersama Shigeko, Sugita Hiroshi, dan Kirin. Penduduk Hagi melepas kepergian Kirin dengan rasa bangga dan sedih,
mereka telah merasa memiliki hewan itu sejak kedatangannya yang mencengangkan di pelabuhan mereka. Tak lama kemudian, terada Fumio bersiap berlayar untuk bergabung dengan ayahnya, Fumifusa, di Teluk, bersama dengan armada Otori. Orang-orang asing sudah sering berkunjung ke tempat Lord Arai sehingga tidak menarik perhatian. Perbincangan mengalir lebih lancar karena si juru bahasa makin berani dan percaya diri, dan Don Carlo pun makin fasih. Anda pasti mengira kami bodoh, katanya, karena tidak mengetahui ada kaisar. Kini kami sadar kalau kami harus mendekati beliau karena kami adalah utusan raja kami, dan monarki harus berhadapan dengan monarki. Hana tersenyum. Lord Kono yang baru-baru ini kembali ke ibu kota, dan yang pernah bertemu Anda berdua, adalah keluarga kekaisaran. Dia meyakinkan kami bahwa Lord Arai mendapat dukungan kaisar. Kepemimpinan Lord Otori di 3 negara dianggap tidak sah, maka dia hendak mengajukan pembelaan atas tuduhan itu. Don Joao nampak tertarik saat kalimat ini diterjemahkan. Mungkinkah Lord Arai bisa membantu kami mendekati Yang Mulia Kaisar? Akan kulakukan dengan senang hati, sahut Zenko, wajahnya bersemu merah karena gembira dan juga karena minum sake. Perempuan itu, si juru bahasa, menerjemahkan kalimat ini, lalu mengatakan beberapa kalimat lagi. Don Carlo tersenyum agak sedih, Hana pikir, lalu menganggukkan kepala 2 atau 3 kali. Apa yang kau katakan? Tanya Hana langsung pada Madaren. Maaf, Lady Arai, aku bicara soal masalah keagamaan pada Don Carlo. Ceritakan lebih banyak lagi pada kami. Kami tertarik pada ajaran para orang asing dan terbuka dengan kepercayaan mereka. Tidak seperti Lord Otori, kata Don Carlo. Tadinya aku mengira dia akan bersikap simpatik, dan aku menaruh harapan besar untuk penyelamatan jiwa dari dosa dan kematian bagi istrinya yang cantik itu, tapi dia melarang kami menyebarkan agama secara terang-terangan atau membangun gereja. Kami tertarik mendengarkan masalah ini, ujar Hana sopan. Dan sebagai imbalannya kami ingin tahu berapa banyak kapal yang dimiliki Raja Anda di Kepulauan Kecil Selatan, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berlayar dari sini ke sana. Kau punya rencana baru, kata Zenko malam itu saat mereka hanya berdua saja. Aku tahu sedikit tentang kepercayaan orang-orang asing itu. Alasan mengapa kaum Hiden selalu dibenci adalah karena mereka lebih mematuhi Tuhan rahasia ketimbang penguasa manapun. Deus milik orang-orang asing itu juga sama, menuntut kesetiaan yang utuh. Aku telah bersumpah setia berulang kali pada Takeo, ujar Zenko. Aku tidak menyukai gagasan dikenal sebagai pelanggar sumpah, seperti Noguchi, ku katakan yang sesungguhnya padamu, hanya itu yang masih menahanku. Takeo telah menolak Deus, sudah jelas dari apa yang kita dengar tadi. Bagaimana kalau Deus memilihmu untuk menghukumnya? Zenko tertawa. Bila Deus membawakanku kapal dan senjata, maka aku siap berhadapan dengannya. Bila Kaisar sekaligus Deus memerintahkan kita untuk menghancurkan Takeo, bagaimana kita bisa membantah atau tidak mematuhinya, ujar Hana. Kita memiliki restu, juga peralatan. Tatapan mereka bertemu, lalu mereka berdua tertawa terbahak-bahak. Aku ada satu rencana lagi, kata Hana kemudian, ketika kota sudah sunyi, dan dia berbaring di pelukan suaminya, setengah tertidur dan merasa puas. Zenko sudah hampir tertidur. Kau memang sarang berharga dari gagasan yang baik, sahutnya, seraya membelai istrinya dengan malas. Terima kasih, tuanku, tapi apakah kau tidak ingin mendengarnya? Tidak bisakah menunggu sampai besok? Ada beberapa hal yang lebih baik dibicarakan dalam kegelapan. Zenko menguap dan berpaling ke arah istrinya. Bisikkan rencanamu itu dan aku akan mempertimbangkannya dalam mimpiku. Setelah Hana memberitahukan, Zenko terbaring dalam waktu lama tanpa bicara hingga seperti sudah tertidur, namun Hana tahu kalau suaminya itu masih terjaga. Akhirnya Zenko berkata, aku akan berikan dia satu kesempatan lagi. Bagaimanapun, dia adikku. Meskipun Sada telah berusaha, ditambah salep dari Ishida, luka di wajah Maya tetap berbekas, garis kemerahan di tulang pipinya bak bayangan daun perila. Maya dihukum dengan berbagai cara atas ketidakpatuhannya. Meskipun dia dipaksa melakukan tugas paling rendah di rumah, dilarang bicara, dilarang tidur dan makan, dia tetap lakukan semua ini tanpa dendam, sadar kalau ia memang pantas dihukum karena menyerang dan melukai ayahnya. Maya belum bertemu Taku selama seminggu, dan walau Sada merawat lukanya, tapi dia tidak bicara ataupun memeluk serta membelainya seperti yang diinginkan Maya. Sendirian sepanjang waktu, dijauhi semua orang, Maya punya banyak waktu untuk memikirkan apa yang telah terjadi. Begitu teringat kalau ia telah menyerang ayahnya, air mata berlinang.
Biasanya ia tidak pernah menangis, satu-satunya yang diingatnya yaitu saat berada di sumber air panas, bersama Takeo dan Miki, ketika menceritakan pada ayahnya bagaimana cara membuat si kucing tertidur dengan tatapan maut Kikuta. Hanya ketika ada ayah aku bisa menangis, pikirnya. Mungkin air mata adalah bagian dari kemarahan. Ia ingat kemarahannya pada ayahnya karena tidak mengatakan kalau punya anak laki-laki, karena semua rahasia yang mungkin disembunyikan ayah dari dirinya, karena semua muslihat yang terjadi antara orang tua dan anaknya. Namun, Maya juga ingat kalau tatapannya menguasai tatapan ayahnya, kalau ia bisa mendengar langkah ringan dan merasakan kehadiran ayahnya saat tidak kelihatan. Maya melihat betapa kekuatan si kucing telah bertambah dan memperkuat kekuatannya. Kekuatan itu masih saja menakutkan baginya, tapi setiap hari, di saat kurang tidur, makan, dan bicara, daya tarik kekuatan itu semakin bertambah, dan mulai bisa melihat bagaimana ia bisa mengendalikannya. Di akhir minggu, Taku memanggilnya dan mengatakan kalau mereka akan pergi ke Hofu keesokan harinya. Kakakmu, Lady Shigeko, membawa kuda-kuda, katanya. Dia ingin mengucapkan selamat tinggal padamu. Saat Maya hanya membungkuk hormat tanpa menjawab, Taku berkata, kau boleh bicara sekarang, hukumannya sudah selesai. Terima kasih, guru, sahutnya dengan patuh, kemudian berkata, aku benar-benar menyesal. Kita semua pernah melakukan kesalahan yang berbahaya. Aku yakin kalau aku pernah menceritakan saat ayahmu menangkapku di Suho. Maya tersenyum. Kedua saudara perempuannya senang sekali mendengarkan cerita itu saat mereka masih kecil. Shizuka sering menceritakannya pada kami, untuk memperingatkan agar kami patuh. Kami berdua beruntung karena ayahmu yang kami hadapi. Jangan lupa, kebanyakan orang tribe dewasa akan membunuh tanpa pikir panjang, anak-anak atau bukan. Shigeko membawa 2 kuda betina tua Maruyama, untuk Maya dan Sada, satu berwarna coklat kemerahan, dan satunya lagi, yang membuat Maya kegirangan, berwarna abu-abu pucat dengan surai dan ekor hitam, sangat mirip kuda tua milik Taku, Ryumi, anak Raku. Ya, yang abu-abu ini bisa menjadi milikmu, sahut Shigeko, memerhatikan mata Maya yang berbinar. Tapi, kau harus merawatnya baik-baik selama musim dingin. Shigeko melihat wajah Maya, sekarang aku bisa bedakan antara kau dan Miki. Sambil menarik Maya ke samping, Shigeko berkata pelan, ayah menceritakan apa yang terjadi. Aku tahu ini sulit bagimu, melakukan semua yang diminta Taku dan Sada. Buka mata dan telingamu lebar-lebar saat tiba di Hofu. Aku yakin kau bisa berguna di sana. Kedua kakak beradik itu berpelukan. Setelah mereka berpisah, Maya merasa diperkuat oleh kepercayaan Shigeko kepadanya. Itulah yang membuatnya mampu bertahan selama musim dingin yang panjang di Hofu, saat angin dingin terus berhembus dari laut, bukannya membawa salju sebagaimana mestinya, tapi malah membawa hujan es dan hujan sedingin es. Bulu kucing itu terasa hangat, dan Maya kerap tergoda untuk memanfaatkannya. Awalnya masih terasa janggal, lalu dengan rasa percaya diri yang makin besar, Maya belajar memaksa roh kucing itu tunduk pada kehendaknya. Masih ada banyak unsur ruang antara dua dunia yang menakutkan baginya, hantu yang kelaparan dengan keinginan yang belum terpuaskan, serta kesadarannya tentang semacam kepandaian yang mencari dirinya. Rasanya seperti kilatan halilintar di kegelapan. Kadang ia menatap dunia itu dan merasakan daya tariknya, tapi seringkali ia menjauhi kilauannya, tetap berada di balik bayang-bayang. Sesekali ia bisa menangkap penggalan kata, bisikan yang tak kunjung ia pahami. Satu hal yang menyita pikirannya sepanjang musim dingin adalah masalah yang membuat ia sangat marah pada ayahnya, bocah misterius yang merupakan kakak tirinya, yang tidak pernah dibicarakan siapapun, yang kata Taku akan membunuh ayahnya. Saat ia memikirkan tentang bocah itu, ia menjadi bingung dan roh si kucing berusaha menguasai dirinya dan melakukan apa yang diinginkannya. Ia sering terbangun berteriak karena mimpi buruk, sendirian di kamar karena kini setiap malam Sada bersama Taku. Maya berbaring terjaga sampai pagi, takut memejamkan mata. Sada mengatur agar mereka tinggal di rumah keluarga Muto antara sungai dan kediaman Zenko. Rumah itu dulunya adalah tempat penyulingan sake, tapi dengan makin bertambahnya pelanggan karena Hofu kian makmur, keluarga itu pindah ke bangunan yang lebih besar, dan bangunan ini kini hanya dijadikan gudang. Seperti di Maruyama, keluarga Muto menyediakan penjaga dan pelayan, dan Maya masih berpakaian anak laki-laki di luar rumah, tapi diperlakukan sebagai anak perempuan ketika di dalam rumah. Teringat pesan Shigeko, dan ia membuka telinga lebar-lebar, mendengarkan bisik-bisik percakapan di sekelilingnya,
berjalan-jalan melewati pelabuhan saat cuaca cukup cerah, dan memberitahu Taku dan Sada apa yang didengarnya. Tapi ia tidak menceritakan semuanya, sebagian dari desas-desus yang mengejutkan dan membuatnya marah sehingga ia tidak ingin mengulang kata-kata itu. Ataupun berani bertanya pada Taku tentang pemuda yang merupakan kakaknya itu. Maya bertemu Shigeko lagi sebentar ketika musim semi, ketika kakaknya berlayar bersama Kirin dan Hiroshi dalam perjalanan ke Miyako. Ia sudah sangat terbiasa dengan segala hasrat Taku terhadap Sada, lalu mengamati kakaknya dan Hiroshi untuk melihat apakah mereka menunjukkan gejala yang sama. Terasa sudah begitu lama ketika ia dan Miki menggoda Shigeko tentang Hiroshi, apakah hanya sekadar rasa tertarik seorang gadis belia, ataukah kakaknya masih tetap mencintai pemuda yang kini menjadi pengawal seniornya? Dan apakah Hiroshi mencintai kakaknya? Seperti halnya Takeo, Maya juga memerhatikan reaksi cepat Hiroshi sewaktu Tenba melompat dan mundur tiba-tiba karena takut selama upacara di Maruyama, dan menarik kesimpulan yang sama. Kini ia kurang yakin, di satu sisi, Shigeko dan Hiroshi tampak saling menjauh sekaligus bersikap resmi, di sisi lain mereka seperti saling memahami pikiran masing-masing, dan ada semacam keselarasan yang terjalin di antara mereka. Shigeko telah mengemban wewenang baru, dan Maya tak berani lagi menggoda maupun bertanya padanya. Di bulan keempat, setelah Shigeko dan Hiroshi pergi bersama Kirin menuju Akashi, Taku disibukkan dengan permintaan dari orang-orang asing yang telah kembali dari Hagi dan bersemangat untuk membangun pos perdagangan secepatnya. Kira-kira di saat inilah Maya sadar atas perubahan yang terjadi dengan perlahan sejak hari pertama musim semi. Semua perubahan itu seperti memastikan desas-desus yang mulai didengarnya saat musim dingin. Sejak kecil ia sudah hidup dengan kepercayaan bahwa kesetiaan keluarga Muto teguh kukuh terhadap klan Otori, dan bahwa Muto mengendalikan kesetiaan Tribe terlepas dari Kikuta yang membenci dan berusaha membunuh ayahnya. Shizuka, Kenji, dan Taku adalah keluarga Muto dan telah menjadi penasihat terdekat keluarga Otori dan telah menjadi gurunya. Maka butuh waktu lama baginya untuk dapat memahami dan menerima gejala-gejala yang tampak di depan matanya. Kurir pembawa pesan yang datang ke rumah jumlahnya makin sedikit, informasi yang diantar amat terlambat hingga akhirnya tidak berguna. Para penjaga tertawa sinis di belakang Taku tentang obsesinya terhadap Sada, laki-laki perempuan yang lemah dan gila. Maya menemukan dirinya terbebani dengan lebih banyak pekerjaan karena para pelayan makin malas, bahkan kurang ajar. Seiring makin besar kecurigaannya, diikutinya para pelayan ke penginapan dan mendengar cerita-cerita mereka, kalau Taku dan Sada adalah penyihir, dan kedua orang itu memanfaatkan arwah kucing dalam mantra-mantra mereka. Sewaktu di penginapan itulah Maya mendengar percakapan lain di kalangan keluarga Muto, Kuroda, dan Imai, setelah 15 tahun dalam damai, ketika pedagang dan petani biasa menikmati kesejahteraan, Tribe mulai menyesal karena sebelumnya mereka yang menguasai perdagangan, dan ketika bangsawan memanfaatkan keterampilan mereka. Sumpah setia tidak pasti yang digabung Kenji dengan kekerasan karakternya, pengalaman, dan akal bulusnya mulai hancur, dan untuk memperbaikinya saat ini, maka Kikuta Akio muncul dari pengasingan. Maya mendengar nama laki-laki itu beberapa kali di awal-awal bulan keempat, dan setiap kali didengarnya, ketertarikan dan keingintahuannya semakin bertambah. Satu malam, sesaat sebelum bulan purnama, ia pergi diam-diam ke penginapan di tepi sungai. Saat itu kota terasa lebih hidup dari biasanya karena Zenko dan Hana sudah kembali bersama rombongan, dan penginapan penuh sesak dengan orang. Maya menyembunyikan diri di bawah beranda, menggunakan kemampuan menghilang untuk menyelinap di bawahnya. Malam ini terlalu bising untuk bisa mendengar banyak bahkan dengan telinganya yang tajam, tapi ia menangkap kata Ketua Kikuta, dan sadar kalau Akio ada di penginapan itu. Ia terkejut ternyata laki-laki itu berani muncul secara terang-terangan di Hofu, dan bahkan lebih kagum lagi ternyata begitu banyak orang yang ia kenal dari kalangan Tribe bukan hanya mentolerir kehadirannya, tapi justru mencarinya, memperkenalkan diri pada Akio. Maya menyadari kalau orang itu berada dalam perlindungan Zenko, dan ia bahkan mendengar Zenko disebut sebagai Ketua Muto. Ia tahu kalau itu pengkhianatan, meski ia tak tahu sampai sejauh mana kebenarannya. Selama ini ia dapat menghilang diri tanpa diketahui, dan menjadi sombong karenanya. Ia meraba pisau di baju luarnya lalu menggunakan kemampuan menghilang kemudian berjalan ke pintu penginapan. Semua pintu terbuka lebar, membiarkan angin sepoi-sepoi dari arah barat daya masuk. Lentera menyala berasap, dan udara terasa pekat dengan berbagai aroma, ikan panggang dan sake, minyak wijen, serta jahe. Maya memindai berbagai kelompok,
langsung tahu mana yang bernama Akio karena laki-laki itu melihat dirinya, langsung menembus kemampuan menghilangnya. Saat itu ia menyadari betapa berbahayanya laki-laki itu, betapa lemah dirinya bila dibandingkan dengan Akio, betapa laki-laki itu bisa membunuhnya tanpa ragu. Akio melompat dari lantai dan seperti terbang ke arahnya, melemparkan senjata selagi bergerak. Maya melihat kilau pisau, mendengar desingnya di udara, dan tanpa pikir panjang ia menjatuhkan diri ke lantai. Semua yang ada di sekelilingnya berubah, ia melihat dengan mata si kucing, dirasakannya tekstur lantai di bawah kakinya, cakarnya di lantai papan beranda, sewaktu ia melompat melarikan diri ke dalam gelapnya malam. Di belakangnya, Maya menyadari kehadiran pemuda itu, Hisao. Dirasakannya tatapan pemuda itu mencarinya, dan mendengar penggalan suara yang membentuk kata-kata. Saat memahami kata-kata itu, ia ketakutan setengah mati. Datanglah padaku, sudah lama aku menunggumu, dan si kucing hanya ingin kembali pada pemuda itu. Maya melarikan diri pada satu-satunya perlindungan yang dikenalnya, pada Sada dan Taku, membangunkan keduanya dari tidur nyenyak. Mereka berusaha menenangkan saat dia berjuang sekuat tenaga mendapatkan kembali wujud manusianya. Sada memanggil-manggil namanya sementara Taku menatap matanya, melawan tatapan Maya yang amat kuat. Akhirnya tubuh Maya lemas, sepertinya tertidur selama beberapa saat. Ketika membuka mata, dia bisa berpikir jelas lagi, dan ingin menceritakan segalanya pada mereka. Taku mendengarkan tanpa bicara selagi Maya menceritakan apa yang didengarnya. Taku mengagumi pengendalian diri gadis itu yang dapat menceritakan tanpa meneteskan air mata. Jadi sesuatu menghubungkan Hisao dan kucing itu, akhirnya ia bertanya. Dialah yang memanggil kucing itu, ujar Maya pelan. Dialah penguasa si kucing. Penguasa si kucing? Dari mana kau dapat kata itu? Itulah yang dikatakan para hantu, jika kubiarkan mereka bicara. Taku menggelengkan kepala dengan tatapan bertanya-tanya. Kau tahu siapa Hisao itu? Dia cucumu Tokenji. Ia berhenti sejenak lalu bicara tanpa perasaan, putra ayahku. Sudah berapa lama kau tahu? Aku pernah mendengar kau mengatakan pada Sada, di Maruyama pada musim gugur yang lalu, jawab Maya. Pertama kali kita melihat kucing itu, bisik Sada. Hisao pasti seorang penguasa alam baka, ujar Taku, mendengar Sada menghela napas, hembusan napasnya terasa di bulu kuduknya. Kukira hal itu hanya legenda. Apa artinya itu? Tanya Maya. Artinya dia mampu untuk berjalan di antara dua dunia, mendengar suara orang yang sudah mati. Para arwah akan patuh padanya. Dia memiliki kekuatan untuk menenangkan atau menghasut mereka. Ini jauh lebih buruk dari yang kita bayangkan. Inilah pertama kalinya Taku merasakan ketakutan yang sesungguhnya. Takut pada kekuatan supranatural, gelisah atas pengkhianatan yang telah diungkap Maya, dan kemarahan pada rasa puas dalam dirinya serta kurang waspada. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Sada pelan. Sada merengkuh dan memeluk Maya erat-erat. Tatapan Maya yang berkilat terpaku pada wajah Taku. Kita harus membawa Maya pergi, sahutnya. Tapi aku harus menemui kakakku lebih dulu, membuat satu tuntutan terakhir padanya, dan mencari tahu seberapa dalam keterlibatannya dengan Akio, dan berapa banyak yang mereka tahu tentang Hisao. Dugaanku adalah mereka belum mengetahui bakatnya. Tidak ada lagi orang yang tahu tentang hal semacam ini di kalangan Tribe. Semua laporan kita menunjukkan kalau Hisao tidak memiliki kemampuan Tribe. Apakah Kenji tahu? Taku memikirkan hal itu, dan menyadari sekali lagi betapa ia sangat merindukan gurunya itu, dan betapa besar kegagalannya untuk bisa menggantikan kedudukan gurunya itu. Kita akan pergi ke Inuyama, katanya. Aku akan menemui Zenko besok, tapi kita harus tetap pergi. Kita harus bawa Maya pergi. Kita belum mendapat kabar dari Lord Takeo sejak terada datang dari Hagi, kata Sada gelisah. Sebelumnya aku tidak cemas, sahut Taku, dicekam perasaan kalau segala sesuatunya akan terurai satu demi satu. Saat malam lebih larut, meski sulit untuk mengakui pada dirinya sendiri, terlebih lagi mengatakannya pada Sada atau orang lain, keyakinannya makin besar kalau Takeo akan hancur, kalau jaring mulai makin kencang di sekelilingnya dan tak ada jalan untuk lolos. Saat terjaga, sadar akan tubuh tinggi Sada di sisinya, mengamati malam yang pucat, Taku berpikir keras apa yang harus dilakukan.